Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para sepuh, para alumni, santriwan, santriwati, para simpatisan yang hadir di siang hari ini, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, di mana di sore hari ini kita berkumpul untuk bersama-sama beribadah, membaca Ratibul Haddad, di mana sudah sering saya katakan bahwa Hadratus Syekh Kiai Haji Raden Asy'ad Syamsul Arifin mengatakan, siapa yang bertani, pertaniannya ingin tidak kalah, tidak surut, berdagang, perdagangannya ingin tidak surut, termasuk juga mengajar, santrinya juga tidak surut, bacalah Ratibul Haddad. Dan Ratibul Haddad ini untuk di Sukorejo Situbondo sendiri memang dibaca setiap hari giliran setelah asar. Dan saya pernah ke Pondok Pesantren Demangan, di mana almarhum Kiai Haji Raden Asy'ad Syamsul Arifin dulu pernah thalabul ilmi di sana. Juga Ratibul Haddad ini dibaca setelah asar. Makanya barangkali di antara para pendengar ini akan ikut membaca, insya Allah, karena memang di dalamnya itu bacaan selawat dan doa. Insya Allah banyak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam rahmat dan salam, salawat dan salam, marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita sesuai dengan ajaran Allah, sehingga di mana saja, di negeri yang mana saja dijalankan perintah Allah itu dalam Al-Quran dan Hadis, maka di negara itu akan nampak sekali izul Islam wal muslimin. Al-Mukarram Kiai Haji Syamsul Arifin yang sangat saya banggakan, yang barusan sudah menyampaikan sepatah dua katanya, Al-Mukarram Kiai Niman Sohibul Bait, yang sangat juga saya hormati, Al-Mukarram Kiai Bakir, yang ini sekarang sebagai besan saya ini karena putranya menjadi menantu ponakan saya, jadi bisa nereng ini namanya. Juga sangat saya hormati alumni sekalian yang sangat saya cintai. Jadi barusan Al-Mukarram Kiai Haji Syamsul Arifin sudah menyampaikan firman Allah yang bahkan mohon supaya diulas katanya, yaitu wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, yang artinya berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Alhamdulillah, kita dari alumni santri Asy-Syafi'iyah, namanya aja sudah Asy-Syafi'iyah, artinya pesantren yang NU. Kalau sudah Asy-Syafi'iyah itu Salafiyah, Syafi'iyah atau lain-lain itu pesantren yang NU, Nahdlatul Ulama, atau ada singkatan yang lebih cepat lagi difahami NU Nurul Ulama gitu.
Jadi kalau nurut ulama itu ya enak. Kenapa? Karena tidak usah sibuk-sibuk memahami sendiri karena sudah ada dari ulama ditulis di kitab-kitab, tinggal membaca kitab. Kor tahu tapi kalau tidak tahu belajar. Makanya kapan hari saya bilang waktu di rumah itu juga yang oleh Ustadz Hamid kemudian diberi judul kebangsaan. Ini barangkali memang sesuai dengan yang disarankan oleh Kiai Samsul Arifin barusan. Kebangsaan itu artinya ketika sudah satu bangsa, satu tanah air harus rukun. Biarpun itu agamanya lain, itu memang sudah diterangkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Inna ja'alnakum min dzakarin wa unsa. Saya yang membuat kamu itu. Ada laki, ada perempuan itu. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Saya yang membuat kamu itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Kalau diteruskan ayat ini bagaimana? Li ta'arafu, agar kalian saling mengenal dengan baik, bukan li taqatalu, agar kalian berperang, bukan. Jadi kenal mengenal dengan baik sekalipun agamanya lain. Nah, ini yang diterapkan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama, oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari ketika setelah resolusi jihad yang dari Kiai Hasyim itu, Indonesia menjadi negara merdeka. Yang lain boleh jadi sekarang katanya negara kita itu negara taghut, negara yang tidak berdasarkan Islam. Malah yang dibacakan itu Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memberi hukum dengan apa yang sudah diturunkan oleh Allah, maka dia kafir. Perlu dijelaskan ini ya, biar kita tidak merasa kafir ya. Setuju nggak dijelaskan ini? Setuju. Ini Al-Maidah ayat 44 menerangkan orang Yahudi itu sudah punya kitab, tetapi bikin peraturan sendiri, tidak mau kepada peraturan kafir kan? Sekalipun sekarang kalau tidak mau kepada peraturan Allah itu kafir. Tapi peraturan Allah tadi mengatakan bagaimana? Li ta'arafu. Kamu harus mengenal dengan baik, tidak usah bertengkar, ya kan? Jadi kita yang rukun ini juga ikut peraturan dalam ayat 45 Allah berfirman lagi yang kedua, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Zalim sekarang. Kalau tadi itu kafir, sekarang zalim. Apa bedanya? Kalau tadi itu karena tidak mau kepada kitabnya, sekarang ini tidak, karena merugikan orang lain. Mau kepada kitabnya, tapi ada orang yang dijatuhi hukuman untuk merugikan orang lain. Seandainya dihukum padahal tidak salah, ini namanya zalim. Kalau memang salah dihukum, benar itu, tidak zalim itu. Bahkan yang ketiga, yang berikutnya yaitu Al-Maidah 46, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Nah, jadi ada tiga ini, joromuropir kapiraki kapi. Ada yang hanya fasik. Yang bagaimana yang hanya fasik itu? Yaitu yang tidak menjalankan agamanya Allah karena nakal, itu fasik itu. Makanya ini terutama alumni-alumni ya, yang putri ini, coba dengarkan ini, kiaimu mau bicara ini. Dengarkan kiaimu mau bicara. Karena kalau alumni putri itu biasa repot banana. Iya bicara non bini repot banana, cara repot banana. Jadi seandainya suami mau istri lagi, kemudian kamu tidak mau kepada peraturan Allah, itu ya hukumnya bisa kafir kalau karena tidak mau kepada peraturan Allah. Tapi kalau karena tidak kuat, wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana. Ya Allah, kau lagi tak kelar bini keng tanda Gusti, tak kelar kula meni dumadu ni kan. Lah. Sepora aki Gusti. Hendak itu tidak kafir itu.
Ya, memang apa? Doa yang saya baca barusan itu tuntunan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Cok pe kolen perang tak kuat Gusti. Kula tak kelar pun depan kacung video boleh. Lah. Fa'buanna sepora aki Gusti. Sepora wan Allah. Kerja keng karena tanda apa Islam je. Mak ni bini boleh perang. Tanda kok kafir je. Iya. Tapi mun keng tak kelar, insyaallah paling seguni karo fasik alias susah. Tapi dia mun kanjeng Nabi beandia padana di bungkoh ya adaan bada songai selamun keluar nampu nyelam nang songai dia alias kejang dan waktu ada tu sanalah. Paham Ki? Paham itu santriwati, paham? Marah kena jawab kena. Paham? Lor tak setuju. Paham dah? Larwa, harus kuning saya paham. Selain lah tadi gini di petena kau eko. Yang ke petena kia ada. Benar. Cak nolak, cak tanda, cak mengingkari tanda ke hukum Allah, tapi keng karena tak kelar nyon sabara ke Allah, sabara tu sana. Mun bagian ke laki re, rohana, kiai mah nerang aki ngak jerai, kata apa penjarang seteraki, saya penting dia, bener. Jadi sekarang kita ini berbangsa dan bertanah air ini, apa yang dipakai oleh ulama dulu? Beda yang dipakai oleh ulama dulu. Iya. Wa in kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Ini firman Allah ini. Kalau engkau Muhammad keras kepala, selalu bentak-bentak kepada orang timur, Allahu Akbar, takbir. Lam faddu min haulik. Orang akan lari, tidak mau kepadamu. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Jadi yang tanda orang kafir, suruh maafaki. Maafaki ban kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi leburu, lepar kon hijrah ke Madinah. Tabung, jaga ngagak semua, tafurjuk. Tolong Muhammad, balikin. Bongka ban kanjeng Nabi. Seorang kuda tak boleh. Sedang dewa ke atas kanjeng Nabi berangkat. Nabang boleh. Gedeng barak semua tafurjuk boleh. Mun mungkin minta separa boleh. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Bahkan mintakan ampun kepada mereka itu kepada Allah. Wasawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah kalian dengan mereka. Dengan orang kafir itu musyawarah fil amri dalam segala urusan. Jadi musyawir dewan permusyawaratan rakyat. Permusyawaratan ini bahasa Indonesia, bahasa Arab ngalak di Quran. Wasyawirhum fil amri. Jadi disak pak bapak kita, wah saya bermusyawarah. Insyaallah hukum maafan. Korse epele sema. Iya, jarang setia remon miler lain lah. Ya, saya epele saya beri epese. Arwah. Ada 3 golongan kata Nabi nanti di hari kiamat tidak dimuliakan, bahkan akan siksa di neraka. Ada 3. Saya baca kok nomor terakhir baik. Rajulun baya imaman di dunia, orang yang semun milih pemimpin karena pes. Fa'ilam wa yu'ta yafi mun ibri pes se milih, wa ilam yu'ta lam yafi mun ta ibri pes se tak milih. Pemapanin lah tapi tak beri pes se TEP. Pacubain tapi beri wese tapi beni badar kafir. Mun ban kafir yang todung biko. Tak oleh roh nur adat, tak oleh antaran kebukoh. Tak oleh. Kalau tak yak kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sebab neraka pakai. Iya, puru mulang dadi marda nang neraka, puru sifat Nabi dekat terakhir. Iya, kor ki cekak sahadat. Kor ki tekak sahadat. Ki bakal wong ke bela ben Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mun sahadat lakanan locot kena, sak kerja kena kerja lain be aria.
Maka ada yuk mun beda pelian-pelian je mile polan pese ben le lebih rezeki min Allah lah cukup lah harap karo pese seket satos obo lah jadi beri lebih pese malah ayo muntro ngalela pasalun muntro ben dia barokah din area nomor sitong beda area kelakuan sekencerna bagi itunya pada iban Allah. Apa dia? Berdua. Nomor sitong apek teh kareng tua dua. Darmai. Apek teh kebaki bita kareng sapone. Mun sapone mate tahlilin benih koceng mate roi. Bodoh ngucak tak ada depak ko. Muncan ko. Mun ko depak tak repot lah. Mun ngucak tak depak. Tu lima teh kada teku diki. Apa epuk tepukong ku banja. Waduh ku udah ngocak. Non menyaman kiai menerangkan selamat wong belum pernah mati kan. Kerja dewe ya deh, sengucak deh, kerja dewe deh, cek boleh ya. Nyamana ibu, ibu aja. Kotak bengal seterus hari. Bolan orange di atas mendat Presiden Jokowi. Cek bener ya. Tetapi mun nak kanak kini ruah, cek omongan Pak Karno, cek sebab tak teman nyapuk ke Pak Karno. King nak kanak sita cak kecak aja omong Pak Karno bentak ke jepok ko ben kita ada sepen aja jawab cak bade nang pelajaran ni ka aja jawab ya pada kia bagi kita teman mati cak bade nang kitab nang hadis nang Quran na engko parca aja pula langsung cak aja kata parca aja mangkan ben ainun najib ditanggapi dia berarti ibu sungucak aja kafir ho menurut syariat. Kengko tak ngocak kafir ya tak tahu deh bego. Cianin najib tak tahu takut kiai nun najib ada ben. Kok takut kiai? Duh lah. Takut apa? Takut tak rukun. Polan can kedak kudu rukun ben sapa bae. Allahumma shalli ala Muhammad. Lari ya. Jadi kula ben empian nikah engkau ben dia saya dan kalian semua ini dalam Al-Qur'anul Karim disuruh rukun dengan siapapun dan disuruh musyawarahkan tentang apapun supaya apa? Supaya tetap rukun. Di negara kita yang Republik Indonesia ini sudah ada majelis permusyawaratan pilihlah yang baik. Tapi yang bisa memilih yang baik itu pasti hanyalah orang yang baik. Orang yang tidak baik tidak akan memilih yang baik. Milih sabri saya. Jadi bantero tadi yang baik apa aja. Pilihlah yang baik. Pilih apa pilih? Pilihan presiden, pilihan DPR-an, pilihan petenggian. Ya iya. Tak sampai kartokar lah. Bukan tokar sepolan pilihan DPR. DPR lagi nom kopi orang di atas. Akhirnya nerima bajaran bulan. Bantau le apa? Karole tokar rugi kan lu ada. Ya, jadi wasawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila memutuskan sesuatu, patawakkal banlah ke Allah. Tak ada duramaku ya. San satiare lebonnya sendik senjata di Cina can. Lebonnya lah. Tidak banyaan banjumlan tentara Indonesia, tentara Cina semarnya marang Indonesia nukuk senjata can. Patawakkal ke Allah lah. Kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsiratan bismillah. Maka seguni tapi pemenang ben Allah menang tak menang maka senjata ini kuni bukti bin Allah saya datang ke Indonesia ya sebelum resolusi jihad adalah Belanda dikawal oleh pemenang perang dunia kedua yaitu Inggris. September ya Agustus proklamasi kemerdekaan, September datang EPK Soekarno-Hatta buang ke Pulau Bangka. Ada resolusi jihad tanggal 20 Oktober November Panglima Angkatan Bersenjata Inggris terbunuh sesetia titi tanggal 10 bedutu gubah lawan Isor Fajarwa. Ini datang lagi Panglima yang kedua terbunuh lagi. Mak bisa terbunuh karena si membunuh ruah lah itu poin dan Allah tak padang kematan reng musuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Terbukti kan? Al-Quran kan terbukti. Iya.
bahwa sedikit pun tapi dibantu, dimenangkan oleh Allah, pasti menang. Para anak-anakku sekalian yang saya hormati, bahkan Allah berfirman ini dalam juz ke-8. Juz 8 itu Tulus Nurajo berfirman begini Allah, walau anna nazzalna alaihimul malaika, seandainya saya tidak menurunkan nabi itu dari manusia, tapi malaikat yang turun. Dari malaikat deh. Wa kallamahumul mauta, dan mubaligh-mubalignya itu bukan kiai syakir, bukan kiai, tapi orang-orang yang sudah mati itu hidup lagi, berbicara, hidup lagi. Wa asyarna kulla syai'in kubula, semua yang datang itu menerima sudah, jam-jam lah derema. Iya, apa jana dere, bener jadere. Jana jam urkurullah. Serupa ngak ka Allah dan jala karo ngak rokok meloleh ka. Maka nudiyuminu, mereka tetap tidak akan beriman illa ayasya Allah, kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu. Mari kita bersyukur kepada Allah karena kita apa? Dikehendaki untuk beriman atas apa? Perjuangan orang tua. Makanya nomor 1 yang pahalanya diberikan oleh Allah di dunia, nomor 1 menghormat kepada kedua orang tua. Nomor 2 tidak memutuskan keluarga. Keluarga itu ya jangan jak sokeran lah, jak kau mangko, jak tek masih tek, malah dawuh Kanjeng Nabi, siapa na orang setero pelanjang umrah, man habba yang syatalahu fi umrihi, tero pelanjang umrah, wa yufsatalahu fi rizki na tero jembera falyasil rohama, sampung pemilihnya saya sampai pada sesoker, sare sesoker ro, sare sapa kada mana, area pelanjang umrah, lamba malaikat maut datang ke Nabi Daud, tak langkong Nabi Daud dan nampak kerasa hadda mambian 2 hari aki 2 baju ni pemati pun mungkin lebih baju dah tanah apa pun ana apa orang ni ketela umur puluhan tahun mari di negara puluhan tahun tiba-tiba Nabi Daud waktu ketemu dengan malaikat maut ambian mah tak bener napa keroncan 2 hari aki kalau bodoh 20 tahun pun bilan ban ngucak ko gua marin ko ngucak ko nyari tretan naturi sesoker ko salami kade tak ko mangko minta salam kade ti kude pokon mundur lah ayo siapa si terolan jago murah sare tretan seker-seker ro seko mangko ro baan sedep mengendep baan seneng saking rebe lama pamabaan pole ajri saya kecintain ben Allah Subhanahu wa ta'ala ruwa sombong innallaha la yuhibbul mutakabbirin ruwa. Nomor 1 ngurmat kareng to 2. Nomor 2 mentera pengembangan rezekina ada kencerna bagi itunya boleh nyambung famili mun dosa re deki nang akhirat aning bade dosa telok sebekal ibeki ning dunya ben Allah. Nomor 7 bengal kareng tua. Iya. Siapa si bengal ketua kareng tua insyaallah dosa ne bagi ning dunya ben Allah apa? Takhil modis. Namun jokung abu ujian melulu mate. Iya. Namun gerali lemapan bajana osom ujian melulu si cambe ta osom modeli osom cambe. Are apa semelolo Arya. Nomor 2 mega keluarga jan piloro. Si nomor 3 kede kaki. Si nomor 3 kede kaki. Yaria orang se azina. Azina. Ya. Arwah. Rezeki anak ada apa?
bagi nengtunya. Ada apa-apa? Ya rezekinya melarat ben Allah. Malah beda penyakit mun bilen nyaman tekawe jan mun bilen. Ayo tak ada obat aja. Tung abid pas temu beda obat. Abo ngaleka ait penyakit ait. Abid boleh. Le temu obat. Beda penyakit anyar ya penyakit tereng ngajin anjia. Nyaman HIV. Nah, malah bedalah engkau karo macam nang anu tapi nang HP. Beda orang yang capok HIV ria karena encan kopang nular. Bonreng bungkor roi kebayaki kebungkuan ya tak sosok-sok. Arah pemak dia polana nomor sitong takok nular. Nomor 2 kan dikingakan kia mungkin ode ya. Mun beda memasukkan kan beda pengeluaran. Ya dah melewar keluar lah ke dia lah. Tak nang bungkon lah. Tapi kendain bereng bungkon dah benda yang tanda takok ketularan. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ambuin. Jak mun satra ada sudah iya. Iya insyaallah ada lah. Keng mun beda umpamana ambu walladzina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarallah. Orang setaman azina dia asbat zalim ka abanti bi dia pas engak ka Allah fastaghfiru li dzunubihim kor pas minta sepora wa may yaghfiru dzunub illa Allah. Bada orang yang segampang nyepora lain Allah tak ada. Tapi syarat tak walam yusirru ala ma falu baliin boleh. Mune baliin boleh ruanya mana kapo lombo karo polan ki pedis adut seredut ting leberes ngakan pole lombok. Jadi kapo ongku cok baliin pole pol mun pote baliin pole pola niki pola kene kesenya main husnul amin Allahumma mun ki baliin pole kene kanya mana suul khatimah na'udzubillah. Nah nikah ngak ini kah boleh cabai datu nikah orang leher tu dah ngak toncu malah ke dia ngaki banti kale punya le cong ping sebab apa sebab dia kia ataupun kanjeng Nabi pan berada telok kan berarti engkau repan kia je macam tak boleh lang jago langkang kau je. Karena apa kiai sengajaran apa saya beri pakan ke rohani kita alias pakan rohani ilmu. Jadi jangan cangkolang wan. Bila kiai nerangake ngak ada kedengaki. Iya. Umpama naudzubillah, umpama ki kala ke setan rik barin. Cak pakala boleh lah. Ngaruah. Jadi hariah nomor sitong supaya engkau ban-ban ria. Soki itunya, soki akhirat. Amin Allahumma. Baca hadata. Cak lakonin tu sana. Parukun bantre tanah. Abak te kareng tuana. Parukun bantatang kena. Toro apa sudah titik keputusan pemerintah. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Keng mun ulil amri pemerintah ya mun secocok ban agama. Daya. Jadi ada salah nah apa sila beda dengan Indonesia ya sila itu potosaki ban ulama lamba sila sabak neng Pancasila dan Undang Dasar 45 engkau ban insyaallah norok ulama bakal menorok sampai ke surga Allah Subhanahu amin Allahumma wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.